Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imad Sophia. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara melakukan uji regresi linier sederhana dengan menggunakan SPSS. Nah, uji regresi linier sederhana ini tujuannya untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi, nantinya kita akan tahu ada tidaknya pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji regresi linier sederhana syaratnya adalah kita harus memastikan bahwa data yang kita gunakan adalah data yang valid dan reliable, dan juga data tersebut sudah dilakukan uji asumsi dasar yang mencakup uji normalitas dan uji linearitas. Kemudian untuk dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linier dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu bisa dengan cara membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jadi, jika nanti nilai signifikansinya kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Cara yang kedua yaitu bisa dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Ketentuannya adalah jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, sebaliknya, jika nilai T hitungnya kurang dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Oke, baik. Selanjutnya, di sini saya akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana melakukan uji regresi linier sederhana dengan menggunakan SPSS. Ini adalah aplikasi SPSS-nya, sudah saya buka dan tampilannya seperti ini. Akan ada dua kali analisis. Yang pertama, menganalisis pengaruh jumlah pasien positif COVID-19 terhadap jumlah kematian. Dan yang kedua, menganalisis pengaruh jumlah pasien positif COVID-19 terhadap kesembuhan. Kemudian, di sini saya sudah menyiapkan data. Data ini merupakan data pasien positif COVID-19 di Indonesia per tanggal 23 Maret sampai dengan 11 April. Kita lihat, ini adalah jumlah pasien positif COVID-19 sebagai variabel X, dan ini pasien yang sembuh sebagai variabel Y, dan ini pasien yang meninggal sebagai variabel Z. Nah, jumlah dari datanya itu sebanyak 20 data. Data ini dipastikan sudah memenuhi syarat untuk dilakukannya uji regresi linier sederhana, di mana syaratnya itu seperti yang sudah saya jelaskan di awal, datanya harus valid dan reliable, serta telah dilakukan uji normalitas dan linearitasnya. Oke, jadi langsung saja kita mulai. Kita kembali dulu ke SPSS-nya. Untuk langkah yang pertama, mari kita definisikan datanya terlebih dahulu. Kita klik dulu variabel view yang ada di bawah ini. Oke, variabel view. Kemudian pada bagian nama ini, pada nomor 1 kita ketikkan variabel X. Kemudian di bawahnya kita ketikkan variabel Z. Kemudian untuk bagian labelnya yang ini, untuk X kita tuliskan positif COVID-19. Nah, untuk bagian variabel Z kita ketikkan kematian. Selanjutnya, setelah itu kita kembali lagi ke data view. Nah, kita lihat sudah ada variabel X dan variabel Z. Langkah selanjutnya, kita akan kopikan atau salin data yang sudah saya siapkan di Excel dan kita paste di sini. Data variabel X kita tarik seperti ini, kemudian kita copy dan kita akan paste di SPSS-nya. Oke, kita paste. Selanjutnya kita akan copy yang variabel Z. Oke, sama seperti tadi, ditarik, kita paste di variabel Z. Oke, langkah selanjutnya pilih analyze, kemudian regression, dan pilih linear.
Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Variabel X positif COVID-19 kita masukkan ke independen. Kemudian variabel Z kita masukkan ke dependen. Kemudian kita klik OK. Dan ini adalah hasilnya. Saya akan jelaskan maksud-maksud dari tabel-tabel ini. Tabel yang pertama adalah tabel variance entered atau remove. Lingkaran-lingkaran merah ini adalah poin-poin penting dari tabel ini. Tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel positif COVID-19 sebagai variabel independen dan kematian sebagai variabel dependen. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Selanjutnya, untuk tabel yang kedua yaitu model summary. Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan disingkat R yaitu sebesar 0,995. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R² sebesar 0,990 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau positif COVID-19 terhadap variabel terikat atau kematian adalah sebesar 99%. Selanjutnya, untuk tabel yang ketiga yaitu tabel ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 1866,559 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka terdapat pengaruh variabel positif COVID-19 atau variabel X terhadap variabel Z atau kematian. Tabel yang keempat yaitu tabel coefficients. Pada tabel di atas diketahui nilai konstan A sebesar 2,997, sedangkan nilai positif COVID-19 atau B atau koefisien regresi sebesar 0,085, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A ditambah B dikali X, atau Y sama dengan 2,977 ditambah 0,085X. Persamaan tersebut dapat diartikan konstanta sebesar 2,977, artinya nilai konsisten variabel kematian adalah sebesar 2,977. Koefisien regresi X sebesar 0,085 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai positif COVID-19 maka nilai kematian bertambah sebesar 0,085. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Z adalah positif. Selanjutnya, masih di tabel koefisien. Nah, untuk pengambilan keputusan dalam uji regresi linier sederhana sudah dijelaskan ada dua cara. Nah, berdasarkan nilai signifikansi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa positif COVID-19 berpengaruh terhadap kematian. Berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar 43,204 lebih besar dari nilai T tabel, di mana nilai T tabelnya itu 2,101. Nah, nilai T tabel ini diperoleh dari rumus yang ini. Rumusnya itu alfa dibagi 2 dan N dikurangi K dikurangi 1. Nah, alfanya itu kan 0,05. Alfa itu taraf signifikansinya ya. Alfanya itu 0,05 dibagi 2 jadi 0,025. Sedangkan N-nya itu atau banyaknya sampel itu 20 dikurangi K, K-nya itu 1, kemudian dikurangi 1 lagi, diperoleh hasil 18. Nah, cara membaca datanya itu, ini ada tabel distribusi T-nya. Kita lihat di sini yang paling atas 0,025. 0,025 itu ada di sini. Kemudian kita perhatikan terus ke bawah sampai dengan nomor 18. Lihat nomor 18. Nah, berarti dia ada di ini ya, yang saya lingkari merah itu 2,101. Berarti nilai tabelnya itu 2,101. Sehingga
dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel positif COVID-19 atau variabel X berpengaruh terhadap variabel kematian atau Z. Nah, berikut ini adalah kurva uji regresi linear sederhana. Untuk selanjutnya akan dilakukan analisis yang kedua, yaitu analisis terhadap pengaruh jumlah pasien positif COVID-19 terhadap jumlah kesembuhan. Untuk langkah-langkahnya sama seperti langkah-langkah ketika analisis yang pertama. Dari hasil analisis uji regresi linear yang dilakukan pada 20 sampel data, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh jumlah pasien positif COVID-19 terhadap jumlah kematian, dan juga terdapat pengaruh jumlah pasien positif COVID-19 terhadap jumlah kesembuhan. Oke, cukup sekian untuk tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.